Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana telah mempertemukan kita dalam acara Pikat Pidato Singkat episode kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Johan Fernando Sohelan untuk sedikit sharing soal amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sederhananya menegakkan ataupun mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu sendiri. Berbicara soal amar ma'ruf nahi mungkar, ada juga salah satu hadis yang berkaitan dengan mencegah kemungkaran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya apabila di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka kamu bisa mencegahnya dengan tangan ataupun dengan lisan. Kemudian apabila tidak sanggup dengan lisan, kemudian apabila tidak sanggup lagi dengan hati. Seperti itu. Nah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri, yang pertama itu adalah hukumnya fardu kifayah. Apa sih maksudnya fardu kifayah? Jadi fardu kifayah itu misalkan di suatu tempat nih atau suatu desa bisa katakan, terus tidak ada yang melaksanakan, mewakilkan untuk mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka satu desa itu semua adalah dosa gitu kan, telah melakukan sebuah kesalahan gitu kan. Seperti kasarnya adalah salat mayit gitu kan. Salat mayit juga kan hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika misalkan ada yang meninggal, terus tidak ada nih dari perwakilan satu desa kita yang untuk menyolatkan dia gitu kan, kali itu satu desa itu semuanya itu telah melakukan kesalahan ataupun dosa seperti itu. Terus yang kedua, nah, ternyata pada kemungkaran tingkat tertentu, hak amar ma'ruf itu hanya bisa dimiliki oleh pemerintah, bukan perseorangan ataupun kelompok. Seperti misalnya ketika teman-teman melihat orang-orang segerombolan gitu kan yang lagi judi dan mabuk-mabukan, tuh teman-teman akhirnya turun gitu kan, dengan melakukan tindakan dengan tangan, misalkan langsung ngebabuk gitu ya kan, orang-orang yang lagi mabuk dan juga lagi berjudi. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan gitu, karena kita sendiri itu ada negara hukum dan ada aparat yang khusus untuk menangani hal tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilakukan semampunya tanpa memaksakan di atas kemampuan. Nah, maksudnya gimana? Ketika teman-teman melihat kemungkaran, maka ketika teman-teman tidak mampu untuk mencegahnya dengan tangan, teman-teman bisa melakukannya dengan lisan gitu, dengan perkataan yang halus, lemah lembut, ataupun misalkan ketika perkataan lemah lembut tidak bisa, perkataan yang sedikit kasar tapi tidak disarankan sih. Tapi biasanya ini dilakukan oleh ibu-ibu kepada anaknya gitu yang bandel. Biasanya kadang suka terbesit gitu ya kan. Jadi keluar gitulah kata kasarnya. Itu tidak dianjurkan, tapi ketika emang si anaknya udah bandel-bandel banget, ya kan, biasanya ibu-ibu suka spontan gitu untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sebaiknya untuk dikeluarkan sepertinya kayak gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman juga tidak sanggup nih ketika nyeramahin gitulah bahasa kasarnya mah, teman-teman bisa cukup meyakini dengan hati gitu. Ketika teman-teman melihat suatu kemungkaran gitu kan, teman-teman cukup yakini dengan hati bahwa itu adalah perbuatan yang salah seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah, pelaksananya itu harus bertahap, dari hal yang paling ringan, kemudian yang agak berat, dan juga seterusnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman melihat ketika teman-teman ingin mengajak suatu kebaikan gitu kan, atau melihat suatu kemungkaran, jangan langsung menjudge gitu
orang itu adalah salah gitu. Sebenarnya bukan yang salah, bukan orangnya yang salah, tapi perbuatannya yang salah gitu kan. Dan kita tuh wajib memusuhi akhlaknya, perbuatannya, bukan orangnya gitu kan. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sedikit aja itu informasi ataupun sharing ilmu yang Juan berikan. Ungdur makola wa tangdur mankola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa memberikan masukan ataupun saran ataupun koreksi kepada aku di kolom komentar di bawah agar video aku terus berkembang dan juga lebih baik lagi. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.